Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 551. Tip, Hang Xuan menatap Mo Huayuan dengan terkejut. Dia tak menyangka Mo Huayuan begitu setia. Mo Huayuan tersenyum pahit. Jangan salah paham. Bukan berarti aku ingin mati. Hanya saja, guruku selalu mengajarkanku bahwa kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Matahari dan bulan menerangi hati seseorang, dan aku tak pernah berani melupakan ajaran itu. Tuan Muda Yun. Hang Xuan berkata dengan penuh hormat dan ketegasan. Mulai besok, Kamar Dagang Awan Ungu akan maju dan mundur bersama Tuan Muda Yun. Kami akan menghadapi segalanya bersama, bahkan jika itu berarti kematian. Setelah mereka pergi, Yung Xiao yang berada di ruang rahasia tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum kecil. Yuan tua, muridmu benar-benar memiliki karakter yang baik. Yuan Gaohan mendengus dingin. Tidak ada yang peduli jika engkau pergi dan mati. Tapi jika engkau melibatkan muridku, akulah yang pertama akan melawanmu sampai akhir. Yung Xiao hanya tersenyum tanpa berkata apapun dan terus berkultivasi. Koleksi sumber daya Mo Huayuan sangat besar. Ditambah dengan dukungan dari Kamar Dagang Awan Ungu, persediaannya cukup untuk berkultivasi dalam waktu lama. Tubuhnya bagaikan lubang hitam yang tak pernah terisi, melahap Yuan Qi tanpa batas. Keesokan harinya, rumah lelang Kamar Dagang Thunderwind di kota Nanhuo dipenuhi orang. Mo Huayuan dan Hang Xuan tiba bersama sekelompok pelayan, sementara Yung Xiao, yang menyamar sebagai kusir, ikut di belakang mereka. Ia menekan kultivasinya hingga hanya terlihat sebagai seorang guru bela diri, sehingga tidak menarik perhatian. Atas keberatan Yung Xiao, ia tidak membawa serta Xuanzi kecil. Orang itu terlalu tidak bisa diandalkan. Kehadiran Mo Huayuan di rumah lelang langsung menarik perhatian banyak pihak. Ruangan yang semula berisik mendadak sunyi, dan semua mata tertuju padanya dengan penuh hormat. Banyak pemimpin sekte, presiden, dan tokoh penting lainnya bahkan tidak berani tetap duduk. Kemanapun Mo Huayuan melangkah, mereka berdiri satu persatu, dan beberapa di antara mereka tampak bersemangat bisa bertemu langsung dengan seorang master alkimia tingkat 8. Mo Huayuan sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, jadi ia hanya menyapa mereka dengan santai. Kepada beberapa tokoh besar lokal, ia sekadar mengangguk sebagai tanda terima kasih. Tidak kusangka pelelangan Kamar Dagang Thunderwind juga menarik perhatian Master Mo. Tapi bagaimana jika tidak ada barang yang menarik minat Master Mo dalam pelelangan kali ini? Seorang pria dengan aura lembut dan elegan mendekat. Dia adalah Xiao Minghui, pemimpin sekte Bulan Baru. Sambil terkekeh, ia berkata, Kamar Dagang Thunderwind ini benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan tidak menyediakan barang yang dibutuhkan Master Mo, tapi tetap mengundangnya ke pelelangan. Apakah mereka begitu sombong hingga tidak menaruh perhatian pada beliau? Sepertinya mereka perlu diberi pelajaran atas sikap tidak hormat ini. Xiao Minghui memang terlihat lembut dan sopan, namun kata-katanya tajam, sengaja menyalakan api kebencian terhadap Kamar Dagang Thunderwind. Aku sendiri tidak terlalu memperhatikan detail pelelangan ini, jawab Mo Huayuan dengan santai. Aku hanya datang untuk melihat-lihat karena sedang bosan. Ia tentu saja memahami trik-trik semacam ini. Sudah terlalu sering ia melihatnya, jadi ia tak terlalu ambil pusing. Xiao Minghui tersenyum. Jadi Master Mo hanya datang untuk menonton pertunjukan. Sepertinya Kamar Dagang Thunderwind bahkan tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Mereka bahkan tidak menyiapkan siapapun untuk menyambut Anda. Jika Grandmaster tidak keberatan, bagaimana kalau Anda beristirahat di kamar pribadi saya? Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Tentu saja, jawab Mo Huayuan dengan tenang. Dengan statusnya, seharusnya ia memiliki kamar pribadi sendiri. Namun, karena diskusi dengan Kamar Dagang Thunderwind mengenai formasi teleportasi tidak membuahkan hasil, mereka tidak memberinya pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, dia memang tidak tertarik bertemu dengan orang-orang dari Kamar Dagang tersebut. Jadi, undangan dari Xiao Minghui datang di saat yang tepat. Merupakan kehormatan besar bisa mengundang Master Mo? Ujar Xiao Minghui dengan gembira. Di bawah tatapan iri banyak orang,
Dia mengajak Mo Huayuan dan rombongannya ke kamar pribadinya. Begitu tiba, wakil pemimpin sekte, Liang Ye, dan beberapa anggota lainnya segera berdiri untuk menyambut Mo Huayuan ke tempat duduknya. Hang Xuan mengikuti di belakangnya. Setelah duduk, Mo Huayuan melirik Yung Xiao yang masih berdiri di belakang dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia berbalik dan berkata, "Kalian juga duduk." Hanya ada 8 kursi di ruangan itu. Yung Xiao memilih duduk di belakang Hang Xuan, sementara para pelayan lainnya saling berpandangan sejenak sebelum ikut duduk. Akibatnya, semua anggota sekte Bulan Baru harus berdiri, dan wajah mereka seketika mengeras karena ketidaksenangan. Liang Ye, yang sudah terlihat marah, memelototi Yung Xiao dan para pelayan lainnya seolah ingin berkata, "Jangan kurang ajar, tempat ini bukan untuk kalian." Namun, Yung Xiao hanya menoleh dan menatap langit dengan ekspresi acuh tak acuh. Berbeda dengan Liang Ye, Xiao Minghui tetap tenang dan tersenyum. Tidak masalah. Liang Ye minta orang-orang dari kamar dagang Thunderwind mengirim beberapa kursi tambahan. Meskipun ruangannya tidak besar, kita tetap bisa berkumpul dengan nyaman. Ucapan itu membuat Mo Huayuan dan yang lainnya menatapnya dengan pandangan baru. Sebagai kepala sekte, kemurahan hati seperti itu bukan sesuatu yang dimiliki sembarang orang. Xiao Minghui tersenyum lagi. Bagi kami para seniman bela diri, berdiri sebentar bukan masalah besar. Tapi si cantik ini pasti Presiden Hang Xuan dari kamar dagang awan ungu, bukan? Wu Chen mendengus dingin. Pemimpin sekte Xiao, Anda benar-benar berwawasan luas. Saya rasa Anda sudah tahu sejak awal bahwa Presiden Hang Xuan akan datang hari ini. Hang Xuan tertawa kecil. Saya sering mendengar Wu Chen membicarakan Anda, pemimpin sekte Xiao. Ternyata Anda memang lebih luar biasa dari yang saya dengar. Oh? Xiao Minghui mengangkat alis dengan senyum penasaran. Saya jadi ingin tahu apa yang sering dibicarakan Presiden Wu tentang saya? Jangan-jangan sesuatu yang buruk? Xiao Minghui tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke Yung Xiao. Oh, kamar dagang awan ungu biasanya hanya terdiri dari wanita. Sejak kapan mereka menerima pria? Atau jangan-jangan dia murid baru Master Mo? Kalau begitu, saya harus mengucapkan selamat kepada Master Mo karena telah menemukan bakat baru. Hang Xuan tersenyum tipis. Anda terlalu berlebihan, pemimpin sekte Xiao. Kamar dagang kami memang memiliki bawahan laki-laki. Hanya saja mereka jarang tampil di depan umum. Begitu rupanya. Xiao Minghui mengangguk dan tersenyum, tampak seolah tak terlalu memikirkannya. Tak lama kursi tambahan dibawa masuk, dan anggota sekte Bulan Baru mulai duduk satu persatu. Namun, karena keterbatasan ruang, mereka harus duduk berdesakan. Sementara itu, kabar tentang kehadiran Mo Huayuan di pelelangan menyebar dengan cepat. Banyak sekte dan kekuatan lain yang datang belakangan segera datang untuk memberikan penghormatan. Jelas, seorang alkemis tingkat 8 memiliki pengaruh besar di kota Southfire. Tak lama kemudian, pemilik rumah lelang ini, Guilin dari kamar dagang Thunderwind, akhirnya muncul bersama beberapa pengikutnya untuk menemui Mo Huayuan. Dengan ekspresi menyesal, dia meminta maaf atas kekurangannya dalam menyambut sang Grandmaster dan bersikeras menawarkan kamar pribadi yang lebih besar untuknya. Presiden Qian, Anda tidak perlu repot mengurus orang biasa seperti saya, terutama saat Anda sedang sibuk, ujar Mo Huayuan dengan nada datar. Saya sudah merasa cukup nyaman bersama pemimpin sekte Xiao dan yang lainnya. Nada bicaranya yang dingin membuat Xiao Minghui berpikir. Selama ini, hubungan Mo Huayuan dengan kamar dagang Thunderwind dikabarkan lebih baik dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan lokal lainnya. Namun, dari situasi yang terlihat, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rumor tersebut. Xiao Minghui pun tak melewatkan kesempatan untuk menabur perpecahan. Dengan nada santai, ia tertawa kecil. Presiden Tong, Anda pasti sangat sibuk. Tidak perlu khawatir. Saya lebih dari cukup untuk menemani Master Mo. Lagi pula, saya dengar akhir-akhir ini kamar dagang awan ungu dan serikat bangau langit sedang berseteru. Saat ini, Master Mo bersama Presiden Hang Xuan, sementara Presiden Hang Xuan sendiri sering terlihat bersama Presiden Fang Tianhe. Jika Master Mo pergi dengan Anda, bukankah itu akan mempersulit mereka untuk bertemu dengan musuh mereka?
Wajah Hang Xuan langsung menggelap mendengar ucapan itu. Ia menatap Guilin dengan tatapan dingin. Meskipun ia tahu Xiao Minghui hanya sedang mencoba mengadu domba, tetap saja kata-kata itu membuatnya kesal. Guilin terbatuk ringan, lalu tersenyum diplomatis. Orang-orang bilang, pemimpin sekte Xiao memiliki lidah tajam dan suka membolak-balikan keadaan. Saya tidak ingin memperdebatkan mana yang benar atau salah, tapi jelas Anda gemar menyulut perselisihan di belakang orang lain. Dia lalu menoleh ke Mo Huayuan. Meski saya agak khawatir membiarkan Grandmaster Mo tetap di sini, saya akan memastikan keselamatan Anda dengan menugaskan sejumlah ahli untuk berjaga di sekitar area ini. Jika Master Mo sampai terluka sedikit pun, Kamar Dagang Thunderwind dan Sekte Bulan Baru Anda tidak akan bisa berdamai dengan kami. Presiden Qian, tolonglah. Sejak kapan kita pernah menjadi teman? Ujar Xiao Minghui sambil tersenyum santai. Saat mereka berbicara, sekelompok orang lain datang untuk memberikan penghormatan kepada Mo Huayuan. Pengumuman kedatangan mereka terdengar jelas dari luar. Mereka berasal dari Sekte Biduk. Xiao Minghui langsung tampak gembira. Kehadiran Guilin memang memberikan tekanan besar, tetapi selama ini Sekte Bulan Baru masih bisa berdiri sejajar dengan Kamar Dagang Thunderwind. Namun, kedatangan para ahli dari Sekte Biduk mengubah segalanya. Sekte itu kini sedang berada di puncak kejayaan, seperti matahari yang bersinar terang di langit, dan hampir tidak ada yang berani menentangnya. Saat sosok yang masuk terlihat jelas, hampir semua orang di ruangan itu terkejut. Orang yang memimpin rombongan ternyata adalah Tan Dijun, orang yang sebelumnya sempat ditangkap oleh Sekte Biduk. Mata Yung Xiao sedikit menyipit saat ia segera memahami situasi ini. Tampaknya Zhang Linghua memang memutuskan untuk melepaskan masa lalu. Demi kepentingan Sekte Biduk, ia tidak hanya membebaskan Tan Dijun, tetapi bahkan mempercayakannya dengan tugas penting. Di belakang Tan Dijun, beberapa wajah familiar muncul, Ping Yingyi, Shangguan Yuyin, dan Mei Donger. Namun, yang menarik perhatian adalah pakaian mereka. Gaun bermotif bunga merah muda, yang membuat mereka terlihat lebih menawan. Dua tetua dan beberapa murid Sekte Biduk ikut serta, dipimpin langsung oleh Tan Dijun. Ini Pixiu, kata Guilin dengan nada bercanda. Tan Dijun tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, "Aku sekarang adalah wakil pemimpin Sekte Biduk. Aku datang untuk menghadiri pelelangan ini. Mengapa tidak ada yang menyambutku?" Begitu identitasnya terungkap, semua orang di ruangan itu segera memahami situasi yang sedang terjadi. Tatapan Tan Dijun perlahan menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Yung Xiao. Yung Xiao sedikit terkejut, bertanya-tanya apakah Tan Dijun telah mengenalinya. Mengingat kemampuan pihak lain dalam seni transformasi dan penyamaran, ada kemungkinan dia mampu melihat melalui penyamarannya. Haha, selamat Kak Tan. Xiao Minghui adalah orang pertama yang bereaksi. Ia segera menangkupkan tangan dan memberi selamat dengan senyum tulus. Di sisi lain, ekspresi Guilin tetap datar. Meski ia merasa lega karena Zhang Linghua tidak datang sendiri, dalam hatinya ia lebih mengharapkan pertarungan sengit yang bisa melemahkan kedua belah pihak. Bagaimanapun, Tan Dijun juga merupakan ahli bela diri tingkat 9, yang berarti ia adalah musuh yang berbahaya. Wajahnya sedikit berkedut sebelum ia tertawa kecil dan berkata, "Tentu saja kami tidak menyambutmu, tapi kalau engkau memang berkulit tebal dan tetap datang, apa boleh buat? Bagaimanapun, ini adalah rumah lelang, dan kami tidak bisa pilih-pilih pelanggan." Baiklah, Tan Dijun melambaikan tangannya dengan santai. "Benar, aku baru saja diangkat sebagai wakil pemimpin sekte. Aku suka kata-katamu. Ayo, berikan aku tip." Tip? Semua orang terkejut, tidak mengerti apa yang dia maksud. Tiba-tiba, sebuah nampan persegi muncul di tangan Ping Yingyi. Di atasnya, 30 batu primordial tingkat rendah tersusun rapi. Dengan ekspresi serius, Ping Yingyi menyerahkannya kepada Guilin dan berkata dengan lantang, "Ambil ini. Cepat, ucapkan terima kasih kepada wakil pemimpin sekte." "Kau!" Wajah Guilin seketika memerah karena marah. Pihak lain jelas-jelas mempermalukannya di hadapan banyak orang. Dan lebih parahnya lagi, ini terjadi di wilayah kamar dagangnya sendiri. Amarahnya membuncah
hingga wajahnya berubah pucat. Dengan dengusan dingin, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.